Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pertiwi dari kelas 4A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari dua jurnal. Pada jurnal yang pertama yang berjudul Analisis Pengaruh Tutupan Awan Terhadap Radiasi Matahari di Kota Pontianak. Jurnal ini meneliti pengaruh tutupan awan terhadap radiasi matahari di Kota Pontianak yang terletak di garis khatulistiwa. Penelitian ini mengeksplorasi potensi energi matahari di daerah tersebut dengan menganalisis data dari satelit CMWV dan NOAA selama periode 2012 sampai 2016. Energi matahari diidentifikasi sebagai sumber energi terbarukan yang signifikan, dan tutupan awan diketahui dapat mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Hasil penelitian menunjukkan korelasi negatif antara tutupan awan dan radiasi matahari. Tutupan awan rendah memiliki korelasi negatif 0,73 yang artinya semakin rendah tutupan awan, maka semakin tinggi radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Sebaliknya, tutupan awan yang semakin tinggi memiliki korelasi negatif 0,22 yang menunjukkan pengaruh yang lebih kecil. Awan rendah lebih cenderung memantulkan radiasi matahari, sementara awan tinggi akan lebih transparan dan meneruskan radiasi. Rata-rata radiasi matahari bulanan di Kota Pontianak tercatat sebesar 644,48 watt per meter persegi, sementara potensi energi matahari yang dihasilkan mencapai 464,03 kWh per meter persegi per bulannya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan energi surya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Penelitian ini memberikan informasi penting mengenai potensi eksploitasi energi matahari untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Penelitian mengenai pengaruh tutupan awan terhadap radiasi matahari di Kota Pontianak sangat relevan terhadap konsep fisika, terutama di bidang optika dan termodinamika. Dalam fisika, radiasi matahari dianggap sebagai bentuk energi elektromagnetik yang memancarkan cahaya dan panas. Konsep ini berkaitan dengan dua fenomena fisika utama. Yang pertama, interaksi cahaya dengan matahari dan prinsip pemanasan akibat radiasi. Bukan itu saja, radiasi matahari merupakan bentuk energi elektromagnetik yang mencakup berbagai panjang gelombang termasuk cahaya tampak. Ketika radiasi ini mencapai atmosfer bumi, interaksi antara cahaya dan awan dapat diuraikan melalui hukum Snell dan prinsip-prinsip pembiasan dan pemantulan. Awan dapat memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa, dan sejauh mana radiasi ini dipantulkan tergantung pada jenis dan kerapatan awan. Ketika sinar matahari mendekati atmosfer bumi, sebagian dari radiasi tersebut dapat dipantulkan kembali keluar angkasa oleh awan, sementara sebagian lainnya akan diserap. Tutupan awan rendah cenderung lebih efektif dalam memantulkan panjang gelombang pendek dari radiasi matahari, sehingga mengurangi jumlah yang mencapai permukaan tanah. Begitu pula sebaliknya, awan tinggi dapat meneruskan lebih banyak radiasi, tetapi dampaknya terhadap panas yang terperangkap efek rumah kaca juga perlu diukur. Dalam konteks termodinamika, radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi berkontribusi pada pemanasan permukaan dan atmosfer. Dalam hal ini, hukum Snell-Boltzmann dan hukum energi termal berperan penting. Energi yang diterima mempengaruhi suhu permukaan dan interaksi antara radiasi yang masuk dan keluar dari sistem tanah. Atmosfer dapat digambarkan melalui prinsip-prinsip termodinamika. Pengaruh tutupan awan lebih rendah maupun tinggi terhadap radiasi juga mengindikasikan bahwa bagaimana awan dapat berfungsi sebagai insulator, mempengaruhi suhu dan distribusi energi di bumi.
Selanjutnya pada jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Paparan Sinar Ultraviolet Terhadap Kesehatan Kulit dan Upaya Pencegahannya. Pada jurnal ini membahas tentang dampak radiasi sinar ultraviolet pada kulit manusia, khususnya di Indonesia yang beriklim tropis dengan paparan sinar matahari tinggi sepanjang tahunnya. Radiasi sinar ultraviolet terdiri dari UVA dengan rentang 320 hingga 400 nanometer, UVB 290 hingga 320 nanometer, dan UVC 10 sampai 290 nanometer. Yang dimana UVC ini tidak mencapai permukaan bumi karena diserap oleh lapisan ozon. Paparan sinar UVA dan UVB dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti sunburn atau kulit kemerahan dan perih, tanning, penggelapan kulit, kerusakan kronis seperti penuaan dini, dan kanker kulit. Kanker kulit di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertama melanoma atau ganas dan non-melanoma seperti carcinoma sel basal dan sel squamosa dengan prevalensi global yang signifikan menurut data WHO. Sementara itu, secara umum, sinar UV juga dapat bermanfaat bagi manusia seperti pembentukan koleksafirol atau vitamin D yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan pertahanan sistem imun bagi tubuh. Namun, paparan sinar ultraviolet pada kulit dalam jangka waktu lama tanpa perlindungan yang tepat dapat menimbulkan berbagai dampak pada kulit. Penelitian tersebut dilakukan di SMA Negeri 3 Padang dengan 1095 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% dari total responden yang secara rutin menggunakan sunscreen dan di antara penggunanya adalah perempuan lebih sering menggunakan produk tersebut dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa di SMA Negeri 3 Padang belum memiliki kesadaran yang cukup terhadap pentingnya penggunaan sunscreen. Sunscreen bekerja dengan memantulkan atau menyerap radiasi sinar ultraviolet dan tersedia dalam bentuk organik atau menyerap ultraviolet dan anorganik memantulkan ultraviolet. Nilai SPF Sun Protection Factor menentukan tingkat perlindungan. Dengan SPF 30 atau lebih sangat direkomendasikan untuk penggunaan sehari-hari. Di Indonesia yang memiliki iklim tropis dan paparan sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, remaja yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan perlu menyadari resiko yang terkait dengan paparan sinar UV seperti sunburn, penuaan dini, dan kanker kulit. Beberapa faktor berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran siswa akan bahaya sinar UV. Salah satu faktor yang sangat signifikan adalah pengetahuan tentang risiko yang ditimbulkan oleh paparan sinar UV. Kesadaran yang rendah ini perlu diatasi melalui upaya edukasi yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan kulit dari sinar UV. Program edukasi biasanya mencakup seminar, workshop, dan kegiatan luar ruangan yang mendorong siswa untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menjaga kesehatan kulit. Penelitian ini dapat dihubungkan dengan berbagai konsep fisika, terutama yang berkaitan dengan radiasi gelombang elektromagnetik dan interaksi antara radiasi tersebut dengan materi. Secara fisik, sinar ultraviolet merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya tampak dan lebih panjang daripada sinar X. Panjang gelombang sinar UV dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu UVA, UVB, dan UVC, yang dimana masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap kesehatan kulit. Dari perspektif fisika, paparan sinar UV pada kulit dapat dijelaskan melalui konsep radiasi elektromagnetik dan energi foton. Energi dari foton UV lebih tinggi dibandingkan dengan foton cahaya tampak sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada DNA sel-sel kulit. Ketika kulit terpapar dengan radiasi UV, foton-foton ini dapat
mengganggu struktur molekul dalam sel sehingga menyebabkan mutasi genetik yang berpotensi berujung pada pengembangan kanker kulit. Oleh karena itu, pemahaman tentang energi radiasi dan interaksi foton dengan materi sangat penting untuk menyadari konsekuensi yang dapat timbul akibat paparan yang berlebihan. Dalam konteks perubahan iklim, fisika juga berperan dalam memahami bagaimana komposisi atmosfer dapat mempengaruhi intensitas radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. Koefisien penyerap dan faktor lainnya seperti ketinggian dan tutupan awan yang dapat mempengaruhi seberapa banyak radiasi ultraviolet yang diserap oleh atmosfer. Pemahaman ini dapat membantu individu dan masyarakat untuk menentukan waktu yang paling aman untuk beraktivitas di luar ruangan serta perlunya penggunaan sunblock atau sunscreen yang efektif berdasarkan kondisi cuaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.